Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya mau ajak kita membuka Alkitab kita. Mari kita buka kitab Nehemia. Dari pasal 4 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan judul perikopnya. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Saudara, mungkin saudara bertanya-tanya maksudnya apa ini, nanti kita akan bahas. Nah, tapi dari kitab Nehemia ini kita mau berbicara dulu topik, yaitu cara mengatasi kekecewaan, saudara. Cara mengatasi kekecewaan. Kenapa kekecewaan perlu diatasi? Saudaraku, saya membaca sebuah tulisan dikatakan demikian, kekecewaan ini adalah virus yang paling berbahaya. Virus paling berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari HIV AIDS. Kenapa dikatakan kekecewaan merupakan virus yang paling berbahaya? Yang pertama, yang saya lihat di tulisan itu, di artikel dikatakan demikian. Yang pertama, karena kekecewaan bisa menyerang siapa saja, tidak mengenal usia. Anak-anak, remaja, dewasa muda, orang tua bisa kecewa. Nah, yang kedua, kenapa ini virus yang berbahaya, sangat berbahaya? Karena saudaraku, virus ini bisa kambuhan. Hari ini saudara tidak kecewa, tapi itu tidak menjamin bahwa besok saudara tidak kecewa. Hari ini kita bisa mengatasi rasa kecewa kita, tapi besok lusa itu tidak jaminan bahwa saudara akan sukses mengatasinya. Jadi kekecewaan ini kambuhan, bisa berulang-ulang, saudara. Kemudian kekecewaan ini, kenapa ini merupakan virus yang paling berbahaya? Karena kekecewaan ini bisa menular dari seorang kepada yang lain. Kekecewaan saudara bisa tertular kepada orang. Iya. Atau kekecewaan orang bisa tertular kepada saudara. Contohnya begini, ketika saudara kecewa terhadap seseorang, pimpinan saudara kah atau siapa, lalu saudara mulai cerita sama teman-teman saudara tentang kecewaan itu. Mungkin awalnya dia cuek, tapi lama-lama dia bisa kecewa juga. Dan berkata begini, alah ternyata orang ini, selama ini saya cukup ngefans lah sama orang ini ya, tapi ternyata begitu. Ternyata begitu. Saudara, dia bisa menular. Dan yang keempat, alasan yang keempat, saudara tahu apa yang dikatakan Yesus tentang kecewaan? Coba kita lihat dulu di dalam Matius 11 ayat 6. Ini hanya referensi aja tentang betapa berbahayanya kekecewaan ini, saudara. Rasa kecewa ini. Matius 11 ayat 6, saudara perhatikan dikatakan demikian. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Siapa yang menyampaikan pesan ini? Yesus. Apa arti di balik pesan ini? Apa arti di balik pernyataan ini? Artinya begini, saudara. Kalau seseorang kecewa, itu bisa berujung kepada penolakan akan Yesus. Oh, masa iya Pak sampai segitu? Iya. Saudara, kalau mengikuti serial-serial khotbah kita dan orang-orang yang pernah kita jadikan jadi contoh di dalam khotbah, ada salah seorang penginjil yang sangat hebat. Bahkan dia setara dengan Billy Graham. Saudara tahu? Pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan menjadi seorang yang ateis. Karena apa? Kecewa. Kecewanya karena apa? Sederhana sekali. Karena rasa keprihatinannya melihat orang-orang Afrika di musim kekeringan, musim kemarau,
mati karena tidak dapat air, karena tidak ada hujan. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau engkau Tuhan yang berbelas kasihan, kalau engkau Tuhan yang mengasihi, masakan engkau tega melihat orang-orang seperti ini mati di dalam kekeringan? Dia kecewa, padahal dia pengkhotbah KKR yang sangat terkenal, yang sangat luar biasa. Dan akhirnya dia apa? Dia meninggalkan Tuhan menjadi ateis. Saudara, kekecewaan ini virus yang benar-benar sangat berbahaya, yang perlu kita kenali. Apalagi dalam situasi-situasi seperti ini. Kalau saudara ingat apa yang saya sampaikan minggu lalu, seorang anak Tuhan itu, pengusaha itu, dia pun sebenarnya sudah ada di area itu, di mana dia mulai kecewa sama Tuhan. Karena dia katakan, saya sudah berupaya dengan sekuat tenaga saya sudah pergunakan semua ilmu, jurus-jurus di dalam perbisnisan, bagaimana mengenal, semuanya tidak mempan. Dan dampaknya apa? Dia katakan, saya malas berdoa, saya malas baca Alkitab. Kalau dikirimin renungan sama teman-teman, ya paling langsung di scroll, kalau enggak langsung di delete begitu. Karena apa? Kecewa. Apa sih kecewa, saudara? Apa sih kecewa? Mungkin kita sering berkata kecewa, sering dengar orang berkata kecewa. Apa sih kecewa? Nanti Bapak Ibu boleh lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di Kamus Bahasa Indonesia online. Arti kecewa di sana dikatakan demikian: merasa berkecil hati atau perasaan yang tidak puas oleh karena sesuatu yang diinginkan tidak tercapai. Itu kecewa. Sederhana saudara ya, sederhana sekali. Kecewa itu artinya perasaan tidak puas oleh karena sesuatu yang kita targetkan itu tidak tercapai. Kecewa. Artinya sesuatu yang kita inginkan dari Tuhan, yang kita targetkan, oh Tuhan saya mau begini, saya mau begitu, saya mau begono, saya mau begini. Tapi tidak tercapai, itu bisa membuat hati kita kecewa. Itu sebabnya kita mau belajar saudara ya. Cuman saya bagi dua, kalau langsung saya bicarakan hari ini takut waktunya tidak cukup. Hari ini kita akan belajar dulu tentang beberapa penyebab kekecewaan itu. Nanti minggu depan kita akan ya secara detail membahas bagaimana cara mengatasinya. Sehingga saudara kita bisa terhindar dari sana. Karena sekali lagi ini sangat berbahaya. Bahkan orang bisa meninggalkan Tuhan. Saudara tahu kenapa Yesus berbicara seperti itu? Kalau saudara baca dari ayat 1, atau coba kita lihat dari ayat 1 deh. Biar saudara tahu ceritanya seperti apa. Bahwa Yesus menyampaikan ini untuk menjawab pertanyaan seorang yang besar di dalam Tuhan. Saya perhatikan dikatakan demikian, setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus menyampaikan ini dalam rangka menjawab keraguan Yohanes. Apakah Yohanes belum kenal Yesus? Bukan begitu. Karena waktu memulai pelayanannya, waktu Yesus datang ke sungai Yordan mau dibaptis itu, Alkitab berkata dia tahu siapa itu Yesus. Karena pada waktu itu Yohanes berkata demikian, saya yang harus engkau baptis. Mengapa engkau datang untuk minta dibaptis? Yohanes sangat kenal Yesus. Tapi pengenalannya kepada Tuhan seolah memudar.
Lalu dia bertanya, benar enggak sih ini Yesus? Benar enggak sih ini akan datang itu? Lalu waktu dia udah dipenjarakan, ditangkap oleh Herodes lalu dipenjarakan, di dalam menghadapi pergumulan itu, persoalan yang berat itu bagi dia, hatinya bisa goyang loh saudara. Keyakinannya itu bisa goncang loh. Sampai dia utus muridnya berkata begini, coba tanya dulu dia enggak yang baru akan datang itu? Benar enggak dia orangnya? Jadi artinya begini, bukan karena Yohanes tidak mengenal siapa Yesus, dia tahu siapa Yesus. Tapi kalau karena sekarang dia ada di dalam masalah, dia sedang ada di penjara, keraguan muncul dalam hatinya. Saudara, saya khawatir kita mengalami hal yang sama. Awalnya kita begitu semangat berapi-api percaya kepada Tuhan, tapi oleh karena persoalan hidup, pergumulan hidup yang sedang kita hadapi, hati kita mulai bertanya, benarnya sih ada Tuhan ini? Tuhan ini benarnya sih penolong? Benarnya sih yang dikatakan Alkitab bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan saya? Saudara dengar baik. Ayo, mari kita datang kepada Tuhan, kita belajar saudara. Hal-hal apa yang bisa membuat kita kecewa, yang pada akhirnya nanti berujung kepada kandasnya iman kita. Kita lihat yang pertama saudara. Penyebab pertama kekecewaan dalam diri seseorang adalah keletihan. Oh iya, iya. Saudaraku perhatikan di dalam ayat 6a Nehemia pasal 4 yang kita baca tadi. Ayat 6a berkata demikian, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Saudaraku perhatikan pernyataan ini. Ketika bangsa Israel pulang di bawah rombongan atau kepemimpinannya Nehemia, waktu itu mereka lagi di Babel. Waktu itu Nehemia mendapat berita dari teman sekampungnya. Waktu dia di Babel lalu ditanya, Nehemia berkata begini, gimana keadaan teman-teman kita yang ada di sana? Nanti saudara baca ya pasal 1 pasal 2. Lalu pembawa berita itu berkata demikian, waduh susah bro, itu tembok Yerusalem runtuh semua. Oleh kejadian itu Nehemia bersedih hati, hatinya pilu. Lalu dia mengambil waktu berpuasa, berdoa, datang kepada Tuhan. Waktu itu yang memerintah raja di Babel itu Artasasta. Lalu suatu waktu di pasal 2 diceritakan mulai, dia menghadap raja, bukan menghadap lapor, bukan, tapi dia seorang pelayan di istana sebagai penyedia minuman raja. Dia sedang melayani raja membawa anggur kepada raja. Alkitab berkata dengan muka yang sedih. Nah melihat raut wajahnya Nehemia yang tidak biasanya begitu, Raja Artasasta bertanya, kenapa hatimu bersedih? Padahal kau tidak sakit. Adakah sesuatu? Lalu Nehemia menjawab begini, bagaimana hatiku tidak bersedih Tuhanku? Saya telah mendengar berita bahwa tembok Yerusalem, kampung nenek moyang kami itu, telah runtuh semua. Terus Raja Artasasta berkata demikian, kalau begitu apa yang kau mau? Nehemia menjawab, kalau berkenan bagi Tuanku Raja, izinkanlah saya dan utuslah saya untuk kembali beberapa waktu ke Yerusalem, membangun tembok Yerusalem. Puji Tuhan, Nehemia berkata demikian, oleh karena Allahku yang bekerja, sehingga dia menggerakkan hatinya Raja Artasasta. Dan akhirnya Nehemia diizinkan pulang dan membawa serombongan orang Israel untuk membangun tembok Yerusalem. Dan diberikan surat kuasa, surat jalan, karena dikatakan ada beberapa bupati-bupati di sana, supaya mereka tidak menghalangi kami dalam pengerjaan tembok tersebut. Diberikan semua oleh raja, lalu mereka pergi. Nah saudara, waktu mereka terus mulai mengerjakan dan mengerjakan. Ayat yang kita baca tadi dikatakan, mereka sudah mulai membangun sampai pertengahan. Kalau saudara nanti ke Israel, saudara akan lihat
Wah, ternyata begini tembok ini gitu saudara ya. Nah, Alkitab berkata, belum selesai, mereka itu kecapean. Dan rasa capek itulah, keletihan itulah yang membuat hati mereka mulai tawar melanjutkan pembangunan itu. Saudara, jangan saudara anggap sepele tentang hal ini. Karena yang pertama yang bisa menyebabkan kekecewaan di hati seseorang adalah keletihan. Keletihan. Amin saudara. Masa iya sih Pak? Iya. Kalau saudara terlalu capek, biasanya emosi saudara paling mudah tergoncang. Ya, saudara udah kerja seharian bahkan berhari-hari sampai berminggu-minggu, belum tuntas-tuntas, bahkan separuh pun belum ada. Dengar baik, kadang-kadang lihat anak tersenyum kepada kita, ketawa aja, kita bisa mau spanning itu. Iya. Dan jangan anggap sepele itu, jangan rohanikan segala sesuatu. Kenapa begitu? Karena Anda bukan robot. Amin. Saudara perlu mengenali ini. Bahwa ternyata karena keletihan yang dialami seseorang itu bisa menjadi penyebab kekecewaan. Dan Yesus tahu itu. Itu sebabnya kalau saudara baca di dalam kitab-kitab Injil, Yesus itu sering membawa murid-muridnya menyendiri, betul. Mereka sejenak meninggalkan pelayanan, melepaskan kepenatan. Kalau istilah sekarang mungkin mereka retreat. Sekalipun pada akhirnya terus dikejar-kejar orang untuk ketemu dengan Yesus. Tidak ada pelayanan di sana, tidak ada pelepasan di sana, tidak ada apa-apa di sana. Yang ada di sana mereka hanya berdoa, bersekutu. Mungkin mereka main-main, kalau mereka mungkin mandi ke Danau Galilea, mungkin mereka timpuk-timpuk air begitu. Tujuannya untuk apa? Melepaskan kepenatan itu. Karena ternyata kalau saudara terlalu capek, letih, saudara paling mudah kecewa. Kalau ibu-ibu terlalu capek di rumah oleh karena keinginan saudara sebenarnya. Lalu ibu lihat suaminya lagi duduk nonton TV begitu. Hatimu bisa manas itu. Hatimu bisa manas tuh. Engkau langsung bisa berkata begini, masa sih enggak ngerti saya, masa sih enggak tahu. Sempatnya aja dia duduk nonton-nonton. Kita dari pagi begini sampai sore, sampai malam, sampai siapa yang nyuruh? Ayo. Siapa yang suruh Anda begitu? Saudara, refreshing itu perlu. Mungkin kekuatan atau kesulitannya salah satu hamba Tuhan dulu pembina kita. Sampai saat ini ada di situ salah satunya. Lepaskan diri dari kepenatan pelayanan. Ya, tujuannya untuk apa? Memulihkan kondisinya, emosinya. Dengar ya Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya. Istirahat itu perlu. Kalau enggak, nanti Bapak Ibu itu paling mudah marah, paling mudah kecewa. Kabar baik aja kita dengar manas hati kita. Kita mau digurauin aja, aduh rasanya. Rasanya untuk bergurau dengan suami pun, bergurau dengan anak, dengan istri pun, sudah tidak ada waktu. Karena apa? Keletihan. Tapi tetap ingat juga saudara ya. Ingatnya seperti apa? Saya hanya ingatkan ini aja. Kalau Bapak Ibu pergi refreshing, ya paling tidak kalau saudara keluar kota, kalau saudara ada hari Minggu di sana cari tempat ibadah lah ya.
Yang kedua, jangan hanya karena refreshing begitu lalu tidak ibadah gitu loh saudara. Tetap ingat Tuhan. Tapi saya mau katakan, saya recommended lah. Ayo, seperti yang Yesus lakukan dengan murid-muridnya, milikilah waktu bersama dengan keluarga. Benar-benar dengan keluarga refreshing. Jangan judulnya, captionnya status Facebook, family time. Tapi tetap aja di situ kerjaan-kerjaan lain yang dikerjain. Tidak benar-benar menikmati refreshingnya gitu loh. Ayo. Saudaraku, Tuhan itu merancang kita sedemikian rupa. Dalam aturan kerja pun dia berikan waktu kepada kita. 6 hari dalam 1 minggu, kata kitab Keluaran. Amin saudara. Amin. 6 hari di dalam 1 minggu engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaanmu pada hari yang ke-7. Bukan rest in peace, itu lain ceritanya bukan. Tetapi Tuhan mau di hari yang ke-7 itu sabat bagi kita. Berhentilah dari segala kesibukan yang begitu itu. Berhenti dari sana. Sekarang waktumu istirahat dan membangun hubunganmu kepada Tuhan. Amin. Jadi siapkan waktu saudara dengan keluarga. Ya saudara ya. Jangan bilang begini, Pak tapi ini mau cari duit gitu. Kita perlu uang? Perlu. Tapi dengar baik, jangan lupa apa yang Amsal katakan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan seseorang kaya, jerih lelahnya tidak menambahinya. Itu artinya apa? Apakah kita tidak boleh bekerja keras? Boleh, tapi ingat-ingat, harus ada waktu refreshing saudara. Saudara kerja full 30 hari 1 bulan, tambah 1 lagi bonus 31, bila penting 33 dalam 1 bulan. Saudara kerja terus pagi sore malam. Begitu masuk hari ke-34, saudara opname 1 minggu di rumah sakit. Habis semua ke sana. Mau? Ayo, mau yang begitu? Ayo, Tuhan sudah atur waktu kita. Keletihan itu bisa membuat saudara kecewa. Jadi pulang dari sini, saudara ubah paradigma. Ternyata kita perlu istirahat. Kita perlu melepaskan kepenatan. Kita perlu bersama dengan keluarga. Ya, tapi mau pergi ke Lubuk Mantuk, udah tertutup di sana. Carilah di sini di Putus Sibo ini kemana saudara bisa agak refreshing dikit. Tapi yang saya mau katakan, keletihan itu menempati urutan pertama yang bisa menyebabkan orang kecewa. Yang kedua, frustrasi. Kita lihat dalam ayat 10. Ayat 10 dikatakan demikian saudara. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Apa arti frustrasi? Sebenarnya kurang lebih dengan kecewa. Frustrasi ini menyebabkan kekecewaan. Frustrasi itu dari kata Latin saudara sebenarnya ya. Frustratio. Artinya kurang lebih yang tadi itu. Rasa kekecewaan atau rasa ketidaknyamanan karena apa yang diinginkan itu terhalang, kegiatannya terhalang. Itu frustrasi. Tidak kunjung tuntas. Sama seperti yang mereka lihat ini di dalam ayat 10. Sehingga mereka mengeluh kepada Nehemia yang berkata, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Kalau nanti saudara lihat jelasnya saudara, di dalam Alkitab, kenapa mereka begitu? Karena mereka sudah coba berusaha membangun, mereka membangun sesuatu yang baru. Iya, tapi mereka melihat puing-puing di situ. Batu-batu kasar bekas tembok lama, kemudian berhamparan sampah di situ. Mereka sedang berpikir, mau kerjakan yang mana? Seolah-olah sampah-sampah yang ada di situ itu bukan lagi seolah-olah, tapi saya mau katakan mampu mencuri perhatian mereka, mampu melemahkan semangat mereka yang awal itu untuk membangun tembok itu. Dan tahukah saudara,
rasa frustrasi itu akan selalu muncul persis di tengah-tengah saudara sedang bekerja. Tidak ada frustrasi muncul di awal pekerjaan, tidak ada. Tapi munculnya itu persis selalu di tengah-tengah. Di mana saudara awalnya begitu bersemangat mengerjakannya, tapi karena melihat kok begini-begini terus, kok belum terlalu kelihatan perkembangannya. Jadi enggak ini sih, ini nanti berhasil enggak? Nah saat itu saudara mulai frustrasi. Apalagi melihat sampah-sampah di sana. Sampah-sampah itu kan berbicara tantangan saudara. Berbicara persoalan yang silih berganti ada di sekeliling. Lalu saudara mulai frustrasi, saudara mulai berpikir, aduh masih mampu enggak mengerjakannya. Saudaraku dengar baik, ketika engkau memulai sesuatu, apakah itu program saudara, atau apakah itu sedang melakukan sesuatu dalam Tuhan, dengar baik, sampah pasti selalu ada. Ya, yang serta-merta waktu kita membangun yang harus kita bereskan, sampah kehidupan pasti ada. Tapi saya mau katakan demikian, sampah saudara tidak bisa larang, tapi saudara bisa kelola dengan baik, sehingga saudara berkemenangan di sana. Amin. Nah, kemudian yang ketiga saudara, kita lihat penyebab yang ketiga dari frustrasi ini, yaitu kegagalan. Kegagalan. Coba lihat di dalam ayat 10b dikatakan demikian, tak sanggup kami membangun tembok ini, atau tak sanggup kami kembali membangun tembok ini. Karena apa? Mereka merasa gagal. Mereka merasa sudah mengeluarkan tenaga semampu-mampunya, semaksimal mungkin. Tetapi tembok itu belum selesai juga terbangun. Dan mereka merasa bahwa pekerjaan mereka benar-benar gagal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal-hal seperti itu saya pikir hampir semuanya kita pernah mengalami. Ya, tapi saya mau beritahu pada saat ini, jangan jadikan itu menjadi penyebab kekecewaan saudara. Tapi kerjakan dan lakukanlah terus. Lakukanlah terus. Mau orang dukung mau enggak, maju aja. Kalau itu memang sesuatu yang berharga di hati saudara, apalagi mungkin saudara tahu itu datangnya dari Tuhan, tidak usah takut. Go ahead. Tidak usah langsung merasa berkecil hati, kok saya gagal lagi ya, kok saya begini lagi ya. Saudara, kalau statement CNN itu berkata demikian, seorang pemenang bukan seseorang yang tidak pernah gagal. Tapi seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Amin. Amin. Jangan pernah berhenti untuk mencoba. Lakukan terus. Lakukan terus. Tentu disertai dengan evaluasi-evaluasi. Kenapa saya katakan dengan evaluasi? Karena bagi kita yang percaya Tuhan, tentu kita akan melihat ini Tuhan izinkan enggak, atau Tuhan mau enggak saya kerjakan gitu loh. Ya kan? Kenapa? Karena sesuatu yang Tuhan suruh kita kerjakan belum tentu berjalan mulus. Ini pembangunan tembok Yerusalem, siapa bilang ini bukan kehendak Tuhan? Tapi nanti kita lihat di poin keempat, wah saudara, itu banyak sekali. Bahkan salah satu unsur mereka seperti itu nanti karena tantangan eksternal yang datang kepada mereka. Jadi jangan saudara berpikir begini, kalau Tuhan suruh saya lakukan semua akan berjalan mulus. Bukan begitu, bukan begitu. Karena ketika iblis tahu Tuhan sedang merencanakan sesuatu untuk saudara kerjakan, dia tidak akan pernah tinggal diam. Jangan saudara berpikir langsung iblis berkata begini, puji Tuhan, silakan. Tidak. Justru dia akan pakai segala cara untuk menghambat langkah saudara,
untuk membuat saudara gagal. Melalui apa? Melalui banyak hal. Tapi saya mau katakan, kalau itu kehendak Tuhan, go ahead. Tapi kalau memang saudara masih ragu-ragu, lebih baik evaluasi. Ya, lebih baik evaluasi. Karena apa? Karena nanti habis waktu saudara, tapi tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Itu bagi kita yang di dalam Tuhan. Kita harus mengerti itu. Supaya waktu kita itu tidak habis begitu saja. Tapi kalau kita tahu itu merupakan kehendak Tuhan, kejar itu. Dan fokus ke situ. Saudara ingat dengan Thomas Alva Edison? Waktu dia menemukan bola neon itu. Berapa lama dia bikin percobaan, berapa kali? Ayo. 999 kali. Tidak jadi-jadi itu. Tapi kali yang ke-1000. Begitu disambung komponen-komponen, tiba-tiba nyala. Sudah tahu. Sejak saat itu sejarah dunia berubah. Karena apa? Ditemukan alat penerang di dunia ini. Kalau seandainya dia berhenti di 999 kali, tidak mau coba lagi, dia bilang begini, Tuhan, udahlah, udah pusing saya, masa sekian lama, jangan-jangan bukan ini caranya, bukan ini jalannya. Sampai sekarang kita, setiap hari, setiap malam, kita akan nyanyi malam kudus. Malam kudus terus kita, sunyi senyap. Paling banter kita pakai lampu teplok. Saudara tahu lampu teplok, lampu pelita itu ya? Yang pakai minyak itu, minyak tanah atau damar segala macam. Begitu kita bangun pagi, semua lubang hidung berubah jadi knalpot motor. Gitu saudara. Oh saudara, waktu masih kecil saya masih mengalaminya di kampung. Begitu bangun pagi, waduh hitam semua saudara, karena kena asap. Tapi syukur ada seorang Thomas Alva Edison yang terus maju untuk mengadakan penelitian sehingga kita terhindar dari situ. Kita perlu bersyukur untuk dia saudara. Ayo, jangan izinkan kegagalan-kegagalan kecil membuat hati saudara kecewa. Yang terakhir, yang keempat, penyebab kekecewaan itu yang keempat yaitu ketakutan. Coba kita lihat dalam ayat 12. Orang-orang Yahudi ini berkata demikian. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami. Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Saudara, siapa yang dimaksud di sini? Adalah orang-orang yang tinggal di sekitar, di dekat-dekat Yerusalem. Yang pada waktu itu, yang sudah kita baca tadi di ayat 1 itu, ketika mereka lihat orang Israel ini, orang Yahudi ini yang dipimpin oleh Nehemia, kembali membangun tembok Yerusalem, yang lain ngolok. Yang lain itu ngejek. Mereka bilang begini, apa yang mau dilakukan orang ini? Mereka mau menghidupkan kembali puing-puing ini kah? Mereka mau kembali membangun pertahanan mereka kah? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bisa membangunnya dalam 1 hari? Itu mereka semua diejek dan Alkitab berkata saban hari dilakukan begitu. Bukan hanya itu, mereka diintimidasi, ditakut-takutin. Itu sebabnya orang-orang yang bekerja dekat-dekat perbatasan itu, mereka ketakutan. Dan ketakutan mereka itu disebarkan kepada yang lain. Itu maksud ayat 12 itu. Karena apa? Mereka diancami terus. Dan saudara tahu, akhirnya yang lain juga berkata, iya ya, bagaimana nanti kalau mereka nyerang kita? Gimana nanti kalau mereka mau merangi kita dalam kondisi begini? Mati kita semua. Saudara, ketakutan salah satu penyebab kekecewaan dalam diri seseorang. Ayo, apa yang menjadi ketakutan saudara hari-hari ini? 2 minggu berturut-turut, minggu lalu kita belajar dari Yosafat, dia juga takut. Takut, benar. Alkitab benar secara terbuka menceritakannya bahwa Yosafat itu ketakutan. Kenapa? 3 kerajaan datang sekaligus menyerang dia. Tapi apa yang dilakukan? Hal itu juga bisa kita lakukan.
Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia coba membawa rasa takutnya kepada Tuhan. Amin, saudara. Dia coba bawa. Nah, saudara tahu, ketakutan ini juga hal berikutnya yang benar-benar bisa melumpuhkan potensi yang ada dalam diri seseorang. Karena rasa takut, tidak mau berbuat sesuatu. Karena merasa takut, ya takut gagal. Sehingga dia pilih jalan aman. Akhirnya dia tidak melakukan sesuatu apapun sehingga tidak bisa menghasilkan sesuatu yang lebih menghasilkan keuntungan-keuntungan bagi dirinya. Karena apa? Takut. Yang saya mau katakan begini, ayo, kesulitan pasti ada. Lebih baik kita persiapkan diri kita menghadapinya, amin. Dan kita terus maju di dalam kebergantungan kita kepada Tuhan. Nanti sudah akan lihat bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib benar-benar menuntun saudara berjalan dalam kemenangannya yang luar biasa itu. Amin, saudara ya. Jadi ketahui pada saat ini, kekecewaan ini adalah virus yang sangat membahayakan. Kenapa, saudara? Karena dia bisa menyerang siapa saja. Yang kedua, dia penyakit kambuhan, virus kambuhan. Yang ketiga, bisa tertular kepada orang. Yang keempat, karena kekecewaan seseorang bisa menolak Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengenali yang keempat hal ini juga. Apa itu tadi? Keletihan, frustrasi, ketakutan, dan apa lagi satu lagi? Kegagalan. Kalau saudara sedang ada dalam seperti itu, ayo cepat bangkit dari sana. Tapi sekali lagi, saya mau kembali ke poin pertama dulu, saudara ya. Sekadar mengingatkan, kalau saya sih bimbingan pranikah, dalam hal ini pun saya strict. Iya, mengarahkan supaya perlu ada waktu bersama dengan keluarga. Refreshing lah. Karena dia menempati urutan pertama yang bisa membuat saudara kecewa. Jangan sampai saudara berkata begini sama pasangan saudara, kalau saya tahu dulu begini, nah itu tinggal dilanjutkan aja itu. Itu tinggal nyanyi itu. Pulangkan saja aku pada ibuku. Tinggal begitu itu. Itu sebabnya kenali, ayo. Semua kita perlu uang, tapi jangan diperbudak oleh uang. Keluarga kita jauh lebih berharga dari itu. Tuhan jauh lebih berharga dari itu. Amin, saudara ya. Itu sebabnya ayo, percaya aja kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita. Kita ini anak tebusannya. Masa dia tebus kita dari kematian, dia tidak sanggup memelihara kehidupan kita. Itu bahasa Arabnya itu mustahil. Tidak mungkin itu. Kalau dia bisa menebus kita, kalau dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita, dia pasti sanggup juga memelihara kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara.